Jadi kalau dia lagi tidur tuh kayak ada yang belai rambutnya. Mamahnya kan ngintip tuh. Kan dia tidur kadang-kadang di ruang tamu, nggak di kamar, dia ngintip. Itu sama nenek-nenek lagi dibelai itu rambutnya putih. Lagi dibelai ini. Ngelihat ada orang kayak minta tolong gini. Banyak banget. Suara gemuruh, rintihan. Ada orang lagi begini. Ada percikan apinya. Dari situ saya kerasukan, gitu ya, kayak aneh gitu, badan saya kayak yang tinggi gitu. Saya ngambil ini Carter, pengen nikam Cynthia. Lu selingkuh ya? Cynthia ngelihat saya tuh matanya merah, ada sosok tinggi gede hitam katanya masuk ke dalam tubuh saya. Halo teman-teman misteri, kembali lagi di Lari Malam Misteri. buat kalian para pecinta horor, misteri dan juga konspirasi, wajib subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Oke, para TTM. Di samping gue udah ada bintang tamu namanya Mas Saugi yang akan berbagi cerita tentang pengalaman waktu melakukan penelusuran. Penelusurannya kemana aja Mas Saugi? Penelusuran ada di Jakarta, Bandung. Jakarta dan Bandung. Wah, pasti banyak momen, banyak kejadian yang seru. Bahkan kalau nggak salah Mas Saugi pernah cerita ke kita ada dokumentasinya, kerekam sesuatu apa? Terekam sesuatu. Kalau boleh tahu salah satu spill dikit nih sesuatu yang terekam apa tuh? Terekam itu ada sosok pocong. Video atau foto? Video. Oke. Wah. Itu jelas. Boleh kita tampil nanti ya? Nah, biar nggak penasaran, para TTM wajib tonton video ini sampai habis. Mas Ogi, berarti penelusurannya itu Jakarta, Bandung ya? Itu Jakarta, Bandung. kejadiannya tahun kapan? Terus penelusurannya sendiri kah atau sama siapa? Boleh monggo langsung diceritain ke para TTM. Jadi pada tahun 2023 itu kan saya balik lagi nih ke Jakarta. Karena kan tahun 2003 lulus SMA merantau ke Bandung. Oke. 19 tahun. Jadi awalnya tuh saya pernah di Bandung foto-foto di salah satu restoran kota Bandung, tepatnya di Bandung Timur. Itu kan saya foto. Trek. Itu saya dapat kepala buntung. Sorry, ini restoran aktif atau udah terbengkalai? Aktif. Masih aktif? Aktif. Oke. Dan saya minta pendapat ke teman-teman juga, dia bilang pakai pesugihan katanya restoran tersebut. Oke. Terus itu dengan kepalanya buntung, tangan buntung, posisi badan terbalik. Itu tidak sengaja tertangkap kamera ya. Saya lagi foto-foto. Tapi solid jelas gitu atau agak-agak gimana? Itu sangat jelas fotonya. Oh gitu, oke. Sangat jelas. Terus akhirnya kan 2023 saya pulang ke Jakarta. Udah habis nih masa merantau saya 19 tahun. Habis kan. 2023 tuh saya kenalan sama calon istri saya waktu itu, namanya Cynthia. Terus ngobrol-ngobrol kan kita kenalan. Ternyata kita ini berdua sama-sama menyukai dunia mistis. Oh, menarik ya hobinya sama mistis akhirnya. Mbak menikah akhirnya kan ya? Akhirnya menikah. Oke. Waktu itu kita penelusuran tuh posisi masih pacaran lah ya. Masih pacaran, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia suka dunia mistis, saya juga punya masa lalu. Dunia permistisan seperti itu kan. Oh, bukan mantan ya masa lalunya? Bukan. Punya juga tapi ya? Punya juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, ditanya kan, suka mistisnya apa, kata Cynthia gitu. Kalau saya dulu SMP pernah belajar ilmu kebal. Oh, Mas Ogi waktu SMP? SMP. Berarti umur berapa SMP tuh masih kecil? SMP umur berapa 12-an ya? 12-an sih. 12-13 lah ya, oke. Karena kekhawatiran takut kena korban tawuran, kan dulu maraknya tawuran ya. Terus ada sepupu juga kena korban tawuran.
Terus ngajak saya kan akhirnya kakak sepupu tuh yang korban kena itu. Ngajak saya ini isi tenaga dalam katanya sama ilmu kebal. Akhirnya saya tanya ke tetangga saya Iim, ada tetangga juga gurunya namanya Bang Berry, diisi di situ kan. Kita tuh di situ bertiga sama kakak sepupu saya sama yang korban dibacoknya tuh dimandiin, diisi ilmu kebal, terus diisi ilmu pentalan gitu. Ilmu pentalan tuh maksudnya bisa mentalin orang? Kayak al-hikmah gitu, mentalin orang. Mentalin orang, Mentalin orang, ya. Ilmu kebatinan gitu. Oke. Terus kita diisi di situ, belajar sambil mengolah. Itu tangan saya beneran. Pas lagi saat latihan? Pas lagi udah dimandiin tuh. Udah dimandiin? Udah dimandiin ilmu kebal, madep kiblat, posisi bugil, telanjang, madep kiblat, disiram air. Ini demi Allah, nggak settingan. Itu di sakit tangan saya 3 kali sama guru saya. Pas langsung dicoba sama si guru itu? Iya. Itu udah gitu, takut saya kan masih SMP kan. Iya. Begini, prak, itu nggak berdarah. Tapi sakit atau? Sakit, tapi nggak berdarah. Tetap sakit? Tetap sakit, tapi nggak berdarah. Tetap sakit kayak kalau layaknya kegores pisau gitu? Iya. Tapi nggak berdarah? Iya, goloknya lumayan kan yang buat iniin kelapa itu yang gede. Oh iya. Oh gitu, tapi tetap sakit tapi nggak berdarah ya? Berdarah, iya. Oke. Terus sepupu saya juga ini juga yang korban ini kan satu lagi adiknya. Karena dia masih trauma. Kan kata gurunya harus yakin. Oke. Dia nggak yakin. Oh ada keraguan di dirinya. Ngerembes dikit. Oh. Tapi nggak ngocor. Kalau secara ini ngocor harusnya. Tapi ini karena bacoknya maksudnya bukan cuma digores tapi benar-benar prak gitu. Kayak kelapa gitu. Ngebelah kelapa gitu. Tapi nggak berdarah banget, cuma ngerembes dikit doang. Karena dari guru karena agak ada keraguan katanya. Iya, nggak boleh ragu dan harus yakin. Gitu. Terus akhirnya diusap lagi, dimandiin lagi tuh, dibacok lagi udah nggak mempan. Yang kedua kalinya dibacok udah nggak berdarah lagi. Oke, nah sorry mas, berarti pas saat kan belajar ilmu kebal atau apa itu, ngapain kalian itu? Apakah hanya sekedar dimandikan atau kalian melakukan ritual kayak yang kalau kita tahu kan kayak biasanya ada yang puasa lah, apalah, bertapa. Nah kalau waktu itu apa mas? Kita disuruh bugil satu persatu, madep kiblat, terus kita dimandiin 3 kali, pakai air biasa aja dari bak, terus dibaca-bacain, di bun-bun ditiup, gitu. Nah setelah waktu itu belajar tuh ilmu kebal ya, Mas Ogi, kepake nggak tuh? Kan SMP sih ketawuran gitu kan. Kepakainya tuh kalau lagi tes di rumah pakai pisau dapur, itu nggak berdarah. Ngetes iseng aja gitu? Iseng. Ya kita kan ibaratnya dulu masih SMP, masih berpikirnya masih polos ya. Itu cobain gitu, yang penting yakin. Nggak polos-polos sama sih kayaknya ya. Udah sampai ilmu kebal. Terus pada saat di tawuran tuh dilempar batu tuh kayak yang ngelewatin aja gitu. Kita ngehindar ada, nggak kena juga ada gitu. Jadi kayak lebih dilindungin gitu. Tapi teman ada yang luka atau emang ternyata teman pun nggak ada yang luka? Temen ada yang luka, ininya ngaplek. Ada yang ini juga ditusuk begitu ada. Itu teman satu warga. Oh bukan sekolah nih berarti? Bukan sekolah. Antar warga gitu. Warga. Kalau sekolah sih kena paling lecet-lecet dikit lah. Di daerah mana mas warga? Kampung Melayu besar. Oh ini apa? Kiat apa? Bukit Duri. Tapi kesininya nih yang sebelum terminal Kampung Melayu. Pengepungan di Bukit Duri filmnya Bang Joko Anwar ya. Ternyata memang aslinya kan suka tawuran ya? Suka tawuran. Sampai saya waktu aksi 98 saya juga menyaksikan juga itu penjarahan. Iya makanya kalau TTM yang udah nonton Pengepungan Bukit Duri tuh kurang lebih real ya? Real. Kejadian 98. Real. Oke. Itu yang namanya rumah-rumah orang Chinese itu sampai mengganti nama. Ada yang nama Muhammad, Ahmad. Iya dituliskan milik pribumi dan lain-lain itu gitu saya lihat kan? Sendiri itu. Oke.
Lanjut Mas. Terus kalau yang ilmu kebal itu untuk ngetes diserangnya itu 1 atau 2 meter. Yang nyerang itu harus pakai nafsu buatan. Yang nyerang pakai nafsu buatan. Nafsu buatan, nafsu yang memang dia nggak dia apa-apain, tapi dia harus ngebangkitin amarah gitu. Jadi anggap aja itu misalnya mantan pacar gitu. Yang dulu PHP Emosi nih. dia, emosiin. Mau Anjing gitu. mau dipukul. Kita giniin dek itu mental. Oh Mas bisa kayak gitu ya? Bisa. Kayak Dulu film Gerhana aja dulu tuh. Iya. Oh gitu, belajar ilmu gitu juga tuh. Betul. Awal-awal belajar mediumisasi itu. Mediumisasi. Mediumisasi. Mediumisasi itu yang kayak orang-orang ini masukin jin gitu-gitu. Nah, gitu. Oh, belajar itu juga? Gitu. Dari Itu SMP? SMP udah main gituan saya. Terus insting juga, saya lagi masih kecil emang ada insting. Itu nggak dipelajarin kalau insting. Jadi saya kalau lagi jalan sama mama saya tuh, kalau misalnya ada cowok yang mau godain, mau natap, itu saya udah tahu duluan tuh. Ada tante saya mau dicopet, itu saya udah ngelirik duluan mata sebelum kejadian. Oh. Dan itu benar-benar udah diginiin tas tante saya. Oke. Saya langsung tepak tuh. Akhirnya berhenti copetnya di dalam lift. Oh, itu emang kayak udah gift ya atau apa gitu ya? Bukan yang hal yang dipelajari. Bukan, kalau itu murni. Kalau mata batinnya saya pelajarin dulu. Pelajarin. Ya, sama ilmu kebal, sama ilmu kebatinan gitu. Itu semua saat SMP tuh? SMP terjadi. Oke. Itu dari SMP aja udah banyak yang dipelajarin hal ya gue nyebutnya mistis lah ya maksudnya. Masuknya mistis. Masuknya mistis kan. Dan ya kalau misalkan TTM dengerin dari pengalaman Mas Ogi kan emang tadi di awal gue bilang ada pengalaman penelusuran ya jadi hal yang relate ya. Belajar kayak gitu akhirnya nyoba penelusuran gitu kan. Kalau Cynthia juga punya masa lalunya dulu yang mana dia pernah dibawa kalong wewe waktu masih bayi. Oke. Hilang gitu. Hilang, itu ditemuin nama budenya di kuburan. Oke. Terus digangguin kalong wewe juga di sundel bolong di kontrakannya sebelumnya. Dari situ Cynthia itu ditempel nenek-nenek. Diikutin maksudnya? Diikutin nenek-nenek. Itu jauh sebelum kenal saya ya. Selalu diikutin. Jadi kalau dia lagi tidur tuh kayak ada yang belai rambutnya. Mamahnya kan ngintip tuh. Kan dia tidur kadang-kadang di ruang tamu, nggak di kamar, dia ngintip. Itu sama nenek-nenek lagi dibelai itu rambutnya putih. Lagi dibelai ini. Oh, mamanya tuh ngeliat namanya dia? Mamanya ngeliat. Oh. Tapi mamanya bukan indigo, biasa aja. Tapi yang nampakin gitu. Tapi biasa aja mamanya, maksudnya karena emang udah biasa kali ya, sering. Kaget, langsung nutup pintu aja gitu. Oke. Terus mamanya cerita kan ke budenya cerita ke Cynthia. Oke. Sampai segitunya gangguan kan. Jadi kita berdua tuh memang ada gangguan mistis terkaitan, tapi belum kepikiran penelusuran waktu itu. Oke. Jadi kita kan akhirnya kan pernah kita ketemu nih di Jakarta ya kan. Kalau misalnya Cynthia mau pulang ke Depok tuh, kalau saya nganter motor kadang-kadang cuma sampai stasiun Tebet. Oke, terus lanjut naik kereta berarti ya Cynthia ya? Cynthia lanjut naik kereta, tapi sebelum naik kereta saya foto-foto. Selfie gitu? Ya, trek. Ini kan saya sama Cynthia sebelahan. Tangan Cynthia utuh, tangan saya utuh. Tapi di perut Cynthia ada tangan begini. Masih ada fotonya? Ada fotonya. Wah, itu padahal di suasana rame ya stasiun. Suasana rame. Dan anehnya, ini kan ibaratnya ini tempat duduk ya. Ini tempat duduk misalnya nih, saya duduk sama Cynthia. Ini tuh kayak posisinya kayak tinggi gitu. Kayak tempat pohon-pohon aja. Tapi tinggi ya, kalau nggak salah ada 2,5 meter lah. Sorry, ini di stasiun Tebet berarti? Di stasiun Tebet. Oke. Itu belum ada penelusuran itu. Belum ada
niat ke sana belum. Oh, ini berdua belum ada kepikiran kita penelusurannya belum ya? Belum. Kan saya juga melupakan tentang apa namanya? Yang Mata batin mata juga. batin yang masih Udahlah, di-stok dulu anggap ya. aja ini Ya. ini lah. mainan Mainan SMP gitu lah Iya, kalau iya, saya iya. pikir gitu dari dulu tuh. Akhirnya Terus yang balik apa? ke Cynthia ya. Yang tadi apa ada foto tangan itu? Tangan itu sadar-sadar di rumah. Oh, karena habis selfie nggak langsung ngecek ya? Langsung saya lihat ini, saya kaget. Ini tangan siapa ya? Saya share ke Cynthia kan, ini ada tangan. Ya. Cynthia juga kaget. Wah, udah aja kan. Tangan itu definisi tangannya apa? Secara cowok atau cewek? Bisa Aduh, kalau cewek perkirain atau cowok nggak ya? saya kurang tahu ya. Pokoknya ini tangan tuh kayak yang pucet aja. Keriput atau kan tadi bilang nenek-nenek yang diikutin. Kalau keriput sih enggak sih. Oh enggak ya, berarti kemungkinan bukan sosok nenek-nenek yang nyisirin Cynthia yang nyokapnya lihat itu Enggak, bukan. karena enggak keriput posisinya. Nanti dokumentasinya bisa dilihat tuh. Oke. Terus dari situ kita ke ini juga, ke Depok. Namanya Villa Berdarah. Itu ngapain tuh ke Villa Berdarah? Jadi Villa Berdarah tuh dulu pernah dijadiin kontennya Kasara Wijayanto dulu tuh. Oke. Ini pas penelusuran? Enggak. Dibilang penulisan belum sih, iseng-iseng foto-foto aja Sama Cynthia? sama Cynthia. Oke. Jadi Cynthia kan saya foto ya, saya foto before after ya, saya foto trek di bawah bagian mata Cynthia. Foto pertama tuh hitam sini di depan Villa Berdarah itu. Itu dulunya villa itu tuh banyak tumbal. Jadi orang kelindes truk, orang kecelakaan tuh di situ selalu ada. Itu kan udah viral itu. Villa itu. Yang kedua nggak ada garis hitamnya di matanya dia. Akhirnya Cynthia kan iseng-iseng ngirim ke bapak saya, nanya. Bapak saya kan orang bisa juga ya. Nanya. Kata bapak saya, ini makanya harus dibuang. Kenapa emang? Kalau buat rezeki kurang bagus itu nenek-nenek yang nempel. Jadi relate apa yang dia lihat sama yang nyokapnya Cynthia sama yang dilihat sama bokapnya Mas Ogi tuh sama. Akhirnya Cynthia minta didoain kan sama bapak saya. Lewat video call itu pakai Aqua. Ya kita ngikutin perintah aja gitu. Disuruh buka Aquanya, dibaca-bacain dari video call. Udah tutup aja, botol Aquanya ditutup. Oh, jadi medianya itu air mineral gitu ya? Air mineral. Itu saya buang sampai ke Bandung pas lagi mau ke Bandung tuh pada saat itu. Harus dibawa. Dibuang harus ke Bandung? Enggak sih, dibuangnya ke kali. Oh, pokoknya buang kali cuma itu pas kebetulan ke Bandung dibuang di daerah sana. Agak jauh saya buang. Oke. Udah aja kita lupain ya. Kita lupain. Kita anggap ini tuh udah nggak ada ya si nenek-nenek itu. Karena udah dibuang gitu udah kan. Dibuang. Gitu. Dari situ ke apa namanya? Di Bandung itu banyak tragedi. Saya ajak main ke rumah saya. Saya ajak main ke rumah saya. Rumah saya itu kan kosong ya, jarang ditempatin. Itu saya ada masa di mana saya tuh kayak ada yang bisikin ke kuping bahwa cewek lo tuh selingkuh katanya. Kayak memprovokatorin gitu. Memprovokatorin. Dari situ saya kerasukan, gitu ya, kayak aneh gitu, badan saya kayak yang tinggi gitu. Saya ngambil ini Carter, pengen nikam Cynthia. Lu selingkuh ya? Cynthia ngelihat saya tuh matanya merah, ada sosok tinggi gede hitam katanya masuk ke dalam tubuh saya. Ini kejadian di rumahnya? Di rumah saya, ya, di Bandung. Jadi sebelum penulisan tuh banyak kejadian-kejadian aneh lah gitu. Dan itu udah terjadi 7 kali lah saya kesurupan tuh. Dari pacaran sampai nikah tuh pernah kejadian sering kesurupan. Tapi yang menyerang Cynthia cuma sekali itu aja atau? Yang menyerang Cynthia tuh ya dari saya dan 7 kali itu. Selama 7 kali selalu sama pengen nyerang Cynthia? Yang Cynthia dengan pengen menikam, pengen nyekeng gitu. Tapi begitu saya udah
mau gini udah sadar. Oke. Oh nggak boleh gitu. Oh ini nggak baik nih saya bilang gitu. Iya. Saya lepas gitu. Pokoknya aneh lah, banyak provokator gitu kan Iya, kayak iya. di rumah itu. Terus di kamar sebelahnya juga yang kosong suka ada bunyi kayak lompat pocong. Duk, duk. Ada bunyi orang lompat gitu ya. Iya, orang lompat. Terus saya ke warung juga. Padahal Cynthia tuh masih di kamar ya. Ada yang lewat dengan pakaian dia Menyerupai. ke arah dari ruang tamu ke dapur. Itu lagi dibuka kan, kelihatan kan. Saya lagi ngobrol sama tetangga. Oh, Cynthia lagi ke dapur tuh. Saya habis dari warung nih beli jajanan. Ketika saya masuk, saya tanyain, tadi ke dapur? Enggak. Orang barusan saya lihat mau kamu ke dapur barusan. Enggak, saya di kamar. Itu setelah kesurupan tuh. Dari tadi dia di kamar aja nggak kemana-mana, kata dia gitu. Jadi kayak menyerupai gitu. Kan kita pulang kan dari ke Bandung, dari tragedi itu pulang terus kita tuh hari berikutnya ngadain nonton bareng bioskop. Oke. Di Plaza Senayan. Cynthia tuh lagi foto trek sendiri nih, toilet nggak ada orang, toilet Selfie perempuan, aja. selfie trek. Itu ada wanita di dalam cermin Oke. di belakangnya Cynthia, tapi setengah badan. Kaget tuh di situ dia, kasih tahu ke saya kan. Fotonya ada, dokumentasinya. Ini apa? Padahal saya sendiri di toilet, kenapa ada cewek ya di dalam cermin, kata Cynthia gitu. Tapi wujudnya normal-normal aja maksudnya. Wujudnya kayak anak ABG gitu. Ini maksudnya berarti sosoknya nggak yang menyeramkan atau Enggak, kayak normal, wujudnya kayak normal orang aja. yang main ke mall gitu. Dari situ udahlah kita bikin konten penelusuran aja gitu. Oh, Kayaknya udah ada sinyal nih dari semesta nih. Kita namain Cinza Semesta itu. Gabungan Cynthia dan Saugi Zara, nama lengkap saya kan Saugi Zara. Oke. Saya yang nyentusin tuh. Akhirnya penelusuran nih. Kita pada 10 Februari itu 2023 tuh saya ngadain ini. Udah rencana kita ke TPU aja yuk. TPU Makam Hutan Kayu yuk. Kayaknya nih serem nih. Oke, berarti penelusuran pertama nih di kuburan apa? TPU Hutan Kayu Kemiri. Hutan Kayu. Iya. Gimana tuh? Kita masuk telusuri ya. Di pertengahan kita tuh dicegat banyak kucing. Kucing aneh. Banyak kucing dan kita tertangkap tuh videonya. Kucing tuh kayak nyamperin kita tuh di motor. Sampai kita tuh turun kan. Saya elus-elus kucingnya. Cuman saya minta maaf ya, saya nggak bawa makanan. Saya bilang gitu. Saya elus-elus. Si Cynthia tuh nge-shoot ke arah pohon. Cynthia cuma bilang, ada orang, kata dia gitu. Saya bilang, ada orang. Ngaco aja, ini kan tengah kuburan. Masa ada kuburan, ada orang. Gitu. Mungkin dia lagi ini kali ya, berhalusinasi. Saya bilang gitu, ada orang. Saya bilang, yuk pindah lagi yuk. Tuh kucing tuh masih terus nyamperin tuh dari dalam kuburan tuh, kuburan yang kesananya. Pada nyamperin kok banyak banget, aneh saya bilang. Sampai yang ujung tuh ada kecoa juga keluar dari tanah. Kayak ada sosok tinggi gede hitam di pohon ujung tuh kayak pohon beringin. Saya center tuh burem. Di videonya tuh. Kita di situ lama lah, kurang lebih hampir 2 jam ya di situ. Udah yuk pulang yuk. Perasaan nggak enak nih, ini berat segala macam. Pas di rumah, pas lagi ngecek, ini kita pulang misa dong. Cynthia ke Depok, saya di bude saya, di bibi saya lah gitu di Cipinang. Akhirnya saya cek gitu ya, ada penampangan poci di kuburan si Hutan Kayu itu. Cynthia bilang kan ada penampakan poci. Hah, saya kaget. Saya bilang, saya anggap ini bercanda kayaknya, nggak mungkin. Pas dilihatin videonya benar ada, lagi begini. Itu posisi di mana? Di atas kuburan atau di TPU Makam Hutan Kayu, di tengah-tengahnya di pohon. Kan ada pohon begini.
kayak malah sosok ngintip gitu. pocong gitu ya, bukan yang tadi bilang kan sosok hitam gede ya. Kalau itu yang ujung Tapi yang ketangkep sosoknya malah pocong. pocong. Iya. Oke. Center saya kayak nggak kuat tuh kalau yang ujung tuh, kayak sosok Gondoruo tinggi gede, burem. Ya. Akhirnya udahlah, perasaan nggak enak nih, kita pulang. Di situ kita banyak ngerasain dampak ya, kayak tidur kayak gelisah aja gitu. Baru dikit merem kayak ada yang lewat. Setelah pulang dari kuburan itu. Iya gitu. Cynthia juga gitu, sama kayak yang gelisah gitu. Suka ada bunyi-bunyi kan kadang-kadang di dapur sama di ruang tamunya. Kan bapaknya punya burung tuh. Burungnya kayak ditepak-tepak gitu. Kaget mulu. Iya, kaget mulu. Kan dulu kita tuh berdua kerja di kopi Starling kayak Janji Jiwa gitu. Yang kopi keliling gitu. Kita keliling kan sambil kita kenalan tuh sama Nindi ya kan. Sama satu kopi Janji Jiwa juga. Saya ngejelasin ke Nindi kan, Nindi, lo ada ide nggak? Gue rencana mau penelusuran nih. Gue soalnya bikin konten. Nindi itu teman di kerjaan juga berarti? Teman kerjaan. Ada tuh bang, kalau mau di Don Bosco, kata dia gitu. Oh, ide dari Nindi nih. Iya, di Don Bosco. Saya kan kerja sama Cynthia bareng tuh. Di Pulau Mas. Janji Jiwa cabang Pulau Mas. Akhirnya ya udah, kita kan kerja tuh. Jam 9 malam kelar, kita ke Don Bosco, tempat kejadian kebakaran. Ini penelusuran berikutnya nih ya. Jadi ada rumah kosong bekas kebakaran. Ini tanah kosong tapi udah banyak pohon-pohon yang sebelahnya. Jadi ada dua wilayah gitu ya. Tapi itu bau kentang udah nyengat banget tuh. Bau kentang rebus gitu. Iya, kayak kentang rebus gitu. Nyengat banget. Akhirnya saya bikin kalimat pembuka kan. Kalimat pembuka. Saya mau penelusuran di bekas kebakaran. Oh, ini opening di kontennya Mas berarti ya? Oke. Udah beres opening, ngomong-ngomong nih, dulu pernah ada korban yang meninggal di sini. Kebakaran. Habis beres opening, gak lama saya baru masuk di kayak ruang tengah tapi di pinggir gitu. Ada minta tolong 2 kali. Suara aja tuh ya? Suara. Tolong gitu. Cowok, cewek? Cowok. Karena yang meninggal di situ cowok. Korbannya. Sekarang ada di rumah kosong yang tadinya itu terjadi kebakaran. Kita masuk dulu yuk. Sebelum masuk juga kita ngeliat kayak ada sosok pocong berdiri tuh hitam gini, kayak pocong gosong. Kita ngeliat semua tuh. Kayak ada pocong gosong itu, lihat foto foto. Waktu penelusuran berdua doang atau? Waktu itu bertiga sama Nindi. Oh, Nindi juga ikut? Nindi ikut, tapi Nindi sama Cynthia nggak jadi masuk. Cynthia mau masuk dilarang Nindi. Kebetulan ada satpam yang nanya, curiga kita masuk nggak izin. Ini ada apa sih ini? Iya Pak, katanya ternyata si Nindi udah kenal lama sama security-nya. Dan itu dari situ, wah saya masuk ke ruangan bekas kebakaran itu ya, merinding banget, bulu kuduk tuh. Ini berat, punduk, terus merinding. Pokoknya ini dah, rasanya udah nggak karuan gitu. Saya senterin sampai habis tuh, sampai semua ruangannya udah saya videoin. Akhirnya dari situ pulanglah ke rumah Nindi, di kontrakannya. Kita ngobrol-ngobrol sama Nindi ini. Kata Nindi, di kontrakan saya juga angker katanya. Yang dia tinggalin itu? Iya, suka ada kuntilanak, nenek-nenek, gondoruo. Wah yang bener dia. Coba ya kita bikin video di dapur. Saya bikin video nih. Terus setelah pulang dari yang Don Bosco itu, langsung ke rumah Nindi, langsung bikin konten lagi? Bikin konten, iseng-iseng. Itu tembus di shortnya tuh tembus di 1000. 1000 lebih lah. Itu dapat kayak kuntilanak, rambutnya segini nih di pohon. Rambutnya belah tangan doang, keningnya doang kelihatan. Sama sosok buluan coklat gitu ya. Ada kukunya juga. Ada kita foto. Udah saya shot, saya cek hasil Don Bosco. Ternyata kerekam suara minta tolong.
Oh, suaranya aja tuh ya. Iya. Saya, Cynthia, sama Nindi kaget tuh di situ. Wah, berarti angker juga ya, iya. Yaudah kita berlanjut lagi tuh. Tapi Nindi nggak ikut setelah itu kan. Oke. Ya berarti dia ngajak, cuman kitanya belum respon nih. Iya. Rekomendasi dia katanya ada tempat-tempat terbengkalai. Jadi kita lanjutnya saya sama Cynthia nih lanjut nih. Sampai hari-hari berikutnya tuh di sela-sela saya bekerja tuh saya pernah ke Cakung juga. Cakung Tempat itu apa tuh? kayak rumah terbengkalai yang udah mau roboh. Rumah orang berarti pribadi gitu. Orang pribadi. Masuk juga saya ke rumah kosong Cakung. Iya. Itu saya ketika sampai di ruang tamu itu ada yang ketawain tapi saya belum dengar. Oh, pas di lokasi nggak dengar. Nggak dengar. Pas saya keluar itu wah itu merindingnya parah. Oke. Parah banget merindingnya. Sampai bulu kuduknya itu sampai berinding sampai ini. Iya, iya. Itu rumah kayak udah mau rubuh ya. Rumahnya nggak gede-gede banget. Kayak 2 lantai tapi nggak gede-gede banget. Tapi kayak yang mencekam gitu dalamnya. Dicek lagi di rumah. Ada suara ketawa kuntilanak, dapat kita suaranya. Tapi pas di lokasi nggak dengar. Iya. Oke. Dapat lagi. Tapi di video kayak sekilas kayak dapat tuh kita. Penampakan berarti. Video penampakan kuntilanaknya. Tuh ada. Sekilas tuh kayak putih-putih gitu. Iya. Pakai gaun gitu. Kan kayak kalau video tuh muter saya tuh agak cepet gitu. Agak takut juga kan saya. Terus ke kampung Vietnam. Vietnam di mana tuh? Kampung Vietnam tuh di Jakarta Timur. Ada di Google tuh. Kita Nyebutnya kampung Vietnam. kampung Vietnam. Oke. Tapi ternyata kampung Vietnam tuh udah jadi kali. Oke. Pernah di tempat penelusuran juga ke Asara Wijayanto tuh kampung Vietnam. Kenapa namanya kampung Vietnam tuh? Ya, sejarahnya sih kurang tahu ya. Oke. Tapi Cuma orang disebut sana pokoknya nyebutnya kampung Vietnam. Kampung Vietnam ya. Jadi kayak kampung mati gitu. Akhirnya di situ saya ada sih gangguan ketawa gitu ya, tapi nggak ketangkep kamera, yang denger Cynthia. Kalau di lokasi nih Di malah, lokasi. kalau yang tadi kan di lokasi nggak dengar, hasil rekaman ada suara. Kalau ini di lokasi dengar tapi nggak ketangkep, Nggak ketangkep. nggak ada rekamannya. Ya, Cynthia denger, saya denger. Oke, di lokasi langsung nih. Tapi dengar. tipis suara Iya. ketawanya, tapi nggak ketangkep kamera. Iya, nggak Gitu ketangkep di sayangnya. kamera. Terus di hari-hari berikutnya ke mobil terbengkalai di Rawamangun. Mobil apa tuh? Mobil terbengkalai? Tempat-tempat mobil terbengkalai. Oh, tempat mobil rongsok gitu. Rongsok gitu. Kayak bekas-bekas kecelakaan di situ. Iya. Ditumpukin di situ kan ada. Bangke-bangkainya. Bangke-bangkainya. Cynthia lagi opening dulu ya kan. Di depan mobil yang udah hancur. Habis dia opening, handphonenya saya pakai keliling gitu. Oke. Saya masuk ke dalam. Saya foto-foto, cek. Itu dapat sosok kuntilanak. Oke. 3 dempet kuntilanak muka kurus, yang pinggir ya. Yang tengah kuntilanak muka hijau tapi rada cabi mukanya. Tapi mukanya hijau. Yang pinggirnya tuh kayak pocong. Tapi bentuknya udah kayak Casper gitu. Dan itu ketangkep kamera. Kita uploadin aja ke IG, ke YouTube. Itu bentuknya foto atau video? Foto. Foto. Kalau yang itu foto, oke. Dah dari situ sampai pada akhirnya kan kita ke Glodok. Ada kebakaran kan tuh pada Januari itu 2025 kebakaran. Ada kebakaran Glodok malam tahun baru tuh saya kayak nggak enak badan gitu, kayak berat itu badan.
Ini kayaknya kayak mau ada banyak kejadian deh, saya bilang gitu ya. Kayak insting saya tuh kayak ada ngasih tahu gitu. Iya. Gak lama dari situ kan Los Angeles kebakaran tuh. Terus beberapa tempat tuh di Jakarta tuh ada kebakaran tuh. Sampai pada akhirnya di Glodok. Kebakaran di Glodok. Di hari ke-7 setelah kebakaran, saya tuh penelusuran sama Cynthia di situ. Jadi saya tuh melihat sama Cynthia tuh ngelihat ada orang kayak minta tolong gini. Banyak banget. Suara gemuruh, rintihan, suara hujan, padahal posisi nggak hujan. Kayak air ngucur aja gitu. Cuman gerimis dikit doang. Ada orang lagi begini, ada percikan apinya. Itu visual yang kalian lihat waktu pas lagi selama penelusuran? Visual. Terus ada bau bangkai. Tapi itu nggak kerekam ya? Itu yang momen yang itunya? Itu nggak kerekam. Cuma pada saat mau ngerekam kayak yang berat gitu, dibikin lupa. Cuma langsung pas di lokasi kalian mengalami hal itu? Terus itu kita dapat foto-foto juga, dapat sosok penampakan kayak perempuan tuh kayak mukanya udah jadi abu, tapi berbentuk mata, hidung, mulut begini. Di bawah kayak basement gitu. Itu ketangkap kamera. Jadi kalau mau dilihat tuh harus dikontras baru kelihatan. Nggak solid bentuknya, nggak jelas gitu. Harus dikontrasin baru. Terus kerekam juga sosok suara high heels tuh, tok 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 tok. Orang berjalan pakai high heels. Lari. Lari. Sadar-sadar kita pas di rumah tuh. Itu suara aja ya kalau itu? Iya. Suara doang. Sampai saya tuh dites kan. Kamu indigo ya? Saya digituin. Sama penjaga gedung Glodok Plaza. Enggak Pak, saya cuman pengen ini doang, bantu doa, saya bilang. Nggak mungkin kamu nggak indigo, gitu. Semua ditanya-tanyain, Cynthia sama 2 teman saya tuh yang kenalan langsung di situ, April sama Leni, kenalan juga. Pada nggak ngaku indigo kan. Tapi kenapa ngetesnya tuh ke saya beratnya gitu? Coba, saya mau tes kamu ya. Kata si satpam yang jagain. Saya satpam itu. Kemarin yang ditemuin di tengah sini berapa orang? Wah, saya dites gitu ya. Saya merem kan. Ini 4 Pak. Saya bilang gitu ya. Pojok kanan berapa? 2, saya bilang. Maksudnya yang ditemuin tuh korbannya? Oke. Yang nyuruh saya ngetes, ngadu ke bosnya. Bos, ini mah orang bisa. Dan tepat. Sesuai korban yang ditemukan di realitanya. Saya juga nggak tahu ya, saya juga menebak juga nggak salah-salahan gitu. Benar-benar pakai energi gitu. Akhirnya curhat. Nanti suatu saat kamu dipakai jadi saksi polisi ya. Wah, saya kaget Pak. Itu yang bilang gitu sih security-nya? Iya, penjaga gedungnya. Jadi security kayak baju bebas gitu, kayak baju preman gitu, kayak nyamar gitu. Justru saya curiga mereka tuh kayak intel. Ya. Terus saya kalau sampai segitunya saya nggak mau. Iya, takutnya kan repot juga gitu. Kayak Om Hao kan itu kan dia dipakai ini juga kan, indigonya dipakai buat pengecekan juga kan kasus-kasus. Terus saya di situ ya iya aja lah. Ya kalau memang saya dikasih kekuatan sama Allah, ya udah saya bantu, saya bilang gitu. Akhirnya pulang tuh Pak. Pulang. Itu kita banyak, pokoknya di penelusuran tuh kita banyak ngerasain dampak ya dari tempat-tempat yang berbeda. Ada kita di mimpi dierap-erap di kayak kuntilanak. Setelah dari tempat-tempat penelusuran itu. Betul. Terus ada juga kita tuh badan anget. Pokoknya kayak tidur pun kayak ada orang yang lewat, kayak melayang gitu. Kayak keganggu tuh bunyi-bunyi gitu di dapur rumah saya dan rumah Cynthia. Dan saya cek tuh di handphone tuh kerekam suara high heels.
Yang pas diglodok itu Diglodok ya? itu, tok 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 tok. Ini suara apa ya? Saya bilang gitu ya. Kata Cynthia, ini mah kayak suara langkah kaki high heels, lari, Cewek cewek, gitu kayak yang ya, cewek lagi panik. lari. Barusan ada yang teriak kayak, dari situ si Led Indigo ngebahas tuh bahwa di situ banyak yang kebingungan, arwah yang kebingungan. Oh, oke. Saya upload di TikTok itu tembus di 8,7 penonton dengan kata-kata sangat jujur bahwa ini sumpah demi Allah, ini real. Saya bilang FYP tuh ya, di mana, di TikTok? FYP 8,7 TikTok ya? juta penonton. Oke. Di YouTube cuma 9.000 lah. Di IG saya 3,2 juta. Yang suara Hales ini ya? Yes. Dan kita bikin statement bahwa suara ini tidak editan. Saya bilang. Dan kita siap menantang siapapun yang nggak percaya. Saya bilang gitu ya. Siap disumpah apapun. Saya bilang. Saya nyuruh Cynthia tuh. Cynthia langsung kan bikin konten begitu kan, klarifikasi. Saya siap disumpah apapun, siap disantet, siap dipenjara jika ini suara editan. Sampai segitunya kita berani gitu. Tapi sorry, yang masalah Hales itu pas di lokasi, Mas Ogi denger gak? Langsung gitu? Enggak, lebih ke suara orang-orang rintihan gitu. Suara Halesnya malah gak kedengeran? Gak kedengeran. Tapi hasil dari rekaman videonya kedengeran jelas. Iya, ada suara minta tolong, orang merintih sakit tuh kedengeran dari kuping saya. Tapi di video suara minta tolong nggak ada, tapi suara Halesnya jelas. Jelas. Itu lebih ke kuping mata batin. Iya. Jelas. Cynthia juga bisa denger juga gitu pada saat itu. Oh, pas di lokasi? Di lokasi. Iya. Sama teman saya si April ini, dia ngerasain merinding-rinding gitu. Tapi dia cuman dengar kayak rame aja gitu. Suara rame ya, tapi orang itu gitu. Disaksikan tidak harus indigo, orang umum juga kayak kelihatan rame aja gitu kalau kita malam-malam pada saat itu ke sana. Itu kelihatan gitu. Kayak orang-orang itu kedengeran aktivitas-aktivitas. Rasanya pas di situ ya, auranya kali ya gitu ya. Terus curhatan-curhatan karyawan gedung gitu ya. Tiap jaga berapa hari sebelum kebakaran tuh suka ada suara cewek nangis. Beberapa hari sebelum kebakaran? Sebelum kebakaran itu ada cewek nangis. Terus itu kan Glodok tuh udah 3 kali kebakaran. Dari zaman kerusuhan 98 sampai yang kedua dan ketiga ini nih, Crown Tiara. Terus di situ juga kan ada tempat terkenal dengan tempat narkoba ya. Banyak orang-orang yang OD di situ meninggal. Oh. Iya sih Glodok tuh ya. Dulu zaman gue tuh SMP main jual video bokep banyak tuh. Wah, banyak banget itu. Tapi gue baru tahu ini. baru tahu. Iya, pokoknya ya Bronx lah, ada yang obat, ada yang jual-jual gitu. Parah pokoknya. Banyak inilah kisah-kisah kita yang dialami gitu, dampaknya. Terus tapi sekarang nggak dihubungin suruh saksi ya berarti kan? Enggak, alhamdulillah. Dan kita ngarepnya enggak. Iya, oke. Oke, berarti kan penelusuran Glodok nih merupakan yang bisa dikatakan salah satu dokumentasinya viral kan? Viral, mau di TikTok, mau di sosmed lainnya gitu kan. Nah, TTM, pasti Mas Ogi dengan Mbak Cynthia pastinya penelusuran banyak nih. Cuma kalau diceritain semua di sini, gue nggak pulang-pulang nih gitu. Kita nggak pulang-pulang Mas Ogi ya. Atau mungkin nanti kita penelusuran aja kali ya. Boleh. Nah, cuma setelah dari yang Glodok gitu kan, banyak penelusuran mungkin dari teman-teman misteri gitu ya. Kalau mau lihat boleh langsung ke channel YouTube atau ke TikTok ya, dari TikTok ya. TikTok dari Mas Ogi. Nanti kita cantumin di sini gitu.
Nah, Mas Ogi, abis dari glodok, gitu kan? Setelah itu pulang ada kejadian apa yang dialamin setelah di glodok? Jadi kalau sehari sebelum ke Glodok, kita tuh kan ke kediamannya Kak Furi Harun. Oke. Kak Furi Harun itu bilang kita berdua tuh kayak bawa orang banyak. Oke, rombongan gitu. Bawa rombongan. Salah satunya ada nenek. Oh. Nah, ini nenek yang mana nih? Yang tadi sempat gue nanya kan agak gantung tuh, nenek kan sempat katanya dibuang. Betul. Ini nenek. Nenek baru, apa yang dulu dibuang, apa yang baru nempel di saat penelusuran. Oke, tapi sosoknya nenek dibilangnya ya. Dan sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Oke, sampai kan waktu penelusuran kan termasuk yang di kuburan kan belum menikah ya waktu bilangnya kan? Belum menikah. Nah sekarang kan udah menikah nih. Menikah. Ada tuh si neneknya nih? Ada. Sampai terakhir dicek sama Lala Indigo, nenek juga sama relate. Mengikuti Mbak Cynthia? Dari jarak jauh. Oh enggak maksudnya enggak deket? Enggak deket. Mantau gitu? Mantau dari kejauhan. Cuma yang jadi pertanyaan, ini neneknya sosok yang sama atau bukan ya? Nah itu yang karena saya lihat sendiri sifatnya kamuflase. Kalau kemampuan saya tidak terlalu mampu untuk melihat nenek itu. Kamuflase itu gimana? Maksudnya, kamuflase jadi kadang-kadang dia tuh nggak terlihat gitu. Kalau terlihat rambutnya putih, ada hitamnya, tapi kebanyakan putih, ininya hitam, tapi mukanya kayak muka vampir putih gitu. Pakai gaun kembang-kembangnya putih transparan gitu. Kalau ininya hitam berarti kan mirip yang waktu kejadian di Bandung yang difoto, ya bener nggak? Betul. Oke. Cuman nggak lama gitu, sekelebat hilang gitu. Saya nggak mampu untuk lama melihatnya gitu. Oke, terus si nenek ini kan mantau Mbak Cynthia gitu kan? Iya. Nah Mbak Cynthia-nya sendiri nih dari pengakuan Mbak Cynthia mungkin pernah ngobrol ke Mas Ogi, pernah nggak bilang berusaha untuk aku pengen ngebuang lah gitu si neneknya atau gimana? Atau udah ya udahlah atau gimana? Saya tanya Cynthia, dia bilang bingung, tapi dia satu sisi butuh karena ada apa yang butuh kayak pengen dilindungin gitu. Oh si sosok ini melindungi gitu. Melindungi, iya. Oh gitu, berarti kalau nggak salah tadi kan bilang si nenek kata bokap Mas Ogi kan, kata bokap Mas Ogi siapa yang ya, bilang bapak saya. Yang ini nenek nggak bagus. Ya. Tapi kalau ini malah bilangnya melindungi. Melindungi. Mungkin sosok yang beda kali ya, maksudnya kalau dari sifat gitu kan. Mungkin. Cuma berarti sekarang udah berdampingan aja gitu. Berarti nggak ada untuk kayak waktu itu kan usaha untuk udahlah nggak mau ada yang ngikutin gitu dari Mbak Cynthia sendiri sampai saat ini ya udah. Ya kadang-kadang dia cuman ngerasa kayak ada yang merhatiin dia sih kalau lagi tidur gitu. Tapi nggak ganggu ya sosoknya. Nggak ganggu. Nah si nenek ini nggak mengganggu Mbak Cynthia, tapi mengganggu Mas Ogi atau juga nggak ganggu? Nggak ganggu. Karena saya juga ada sosok kakek katanya. Kakek dan nenek nih, aduh. Kalau kakek dari SMP saya ngerasain emang udah ada gitu. Saya turunan kali. Iya. Si Mbak Cynthia-nya istrinya Mas Ogi. Mungkin berjodoh. Nenek. Nah ini dia kakek. Apakah nanti mereka akan endingnya pacaran kali ini? Sosoknya di kakek dan nenek ya. Walau alam ya. Tapi jelas maksudnya neneknya ini aman ya, nggak mengganggu Mbak Cynthia maupun Mas Ogi ya? Aman sih. Aman ya? Aman. Oke, aduh, para TTM panjang ya ceritanya tadi kan dari awal bahkan ada background story-nya tuh. Kenapa sih akhirnya Mas Ogi sama Mbak Cynthia melakukan penelusuran? Karena ada faktor ya pengalaman dari sebelumnya kayak Mas Ogi dulu belajar ngilmu gitu kan, ilmu kebal, ilmu mental-mentalin gitu dan lain-lainnya, mata batin. Ketemu sama Mbak Cynthia ternyata satu frekuensi nih, demen permistisan gitu kan. Kira ya positifnya dari permistisan ini berjodoh gitu kan, jadi sepasang suami istri gitu kan, dan akhirnya jadi ngonten bareng. Wih, oke, menarik. Nah
kalau di Lari Malam Misteri Mas Ogi nih, tadi kan dari sekian banyak cerita pengalaman Mas Ogi, mungkin kita mau bertanya ya. Tadi kan suara doang tuh yang viral, sosok suara sepatu heels. High heels ya. Heels. Itu kan kelihatannya bentuknya audio gitu kan. Ya. Kalau misalkan saat itu yang terekam hanya suara heelsnya, bahkan saat di lokasi penelusuran di Glodok, Mas Ogi justru nggak mendengar suara heels itu gitu kan. Kalau misalkan diberi kesempatan, misalkan balik lagi ke Glodok, akhirnya bertemu nih dengan mendengar suara heels itu, bahkan bertemu dengan sosoknya, kira-kira apa sih yang mau Mas Ogi sampaikan atau Mas Ogi tanyakan ke sosok itu? Ini jawabannya bebas Mas Ogi, mau bercanda, mau serius. Kira-kira apa yang bakal Mas Ogi lakukan lah gitu kalau ketemu sosok itu? Kalau saya lebih menyodorkan aja sih bantuan apa yang bisa saya perbuat untuk arwah kalian atau untuk jin korinnya gitu, untuk didoakan gitu ke arah yang positif. Tapi patut diketahui juga seorang indigo dia akan kecolongan. Kecolongan tuh gimana? Kecolongan dalam arti gini, ketika dia melihat sesuatu yang tidak terlihat, suara kerekam tapi dia nggak ngelihat, itu sering kecolongan. Jadi sosok yang tidak terdeteksi oleh seorang indigo itu levelnya udah tinggi deh. Termasuk demon, iblis. Jadi levelnya udah tinggi tuh kebanyakan. Oh gitu. Oke. Jadi seorang indigo tuh nggak akan selalu bisa ngelihat apa yang lihat di depan matanya, nggak. Kadang-kadang kecolongan. Tapi suara kerekam gitu. Oh, maksudnya saat lokasi nggak ngelihat apa-apa. Iya, betul. Para TTM kita doakan juga untuk para korban di kebakaran di Glodok ya. Semoga semuanya diterima di tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Amin. Oke, teman-teman misteri, tadi itu cerita dan pengalaman dari Mas Ogi dan juga dari istrinya Mbak Cynthia gitu melakukan penelusuran. Dan nggak bosan-bosannya dari Lari Malam Misteri mengingatkan kalau jin, setan atau apapun sebutan itu mereka ada, tapi kita nggak perlu takut karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Dan buat para TTM ataupun mungkin yang belum jadi TTM gitu, yang punya cerita pengalaman horor, pengalaman mistis, mungkin mau berbagi, boleh tulis langsung di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram kita di @larimalamisteri. Oke, kalau gitu Mas Ogi, makasih banyak. Makasih banyak Bang. Siap. Sukses buat penelusuran berikutnya. Mungkin kita suatu saat bisa penelusuran bareng ya kan? Amin. Sukses juga buat Lari Malam Misteri. Thank you Mas Ogi. Salam buat Mbak Cynthia dan nenek ya, dan kakeknya ya. Oh, kakek di Mas Ogi ya? Ya, dan Susan. Dan Susan, oke, para TTM, itu dia. Dan kita dari Dalam Misteri juga selalu minta dukungannya buat like, komen, subscribe, dan juga di-share biar makin banyak yang subscribe, makin banyak yang nonton channel kita, dan channel kita bisa mencapai 1 juta subscriber. Amin. Oke, teman-teman misteri, jangan lupa untuk saksikan episode-episode lainnya dari Lari Malam Misteri.